Salam saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Hari yang baru Tuhan berikan dan percayakan buat kita semuanya pada saat ini. Mari kita akan mengawali aktivitas kita, pelayanan kita dengan datang kepada Tuhan. Panggilan berbakti kita pada saat hari ini diambil dari Mazmur 100. Ayat yang kedua. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari kita memuji nama Tuhan. Ada terang sekarang padaku. Ada terang sekarang padaku, keindahan tak terti, melebihi sinar dunia. Ya Yesus yang memberi terang sekarang, pujilah Tuhan. Ada terang sekarang padaku, karena wajah Yesus selalu berseri. Ada terangnya padaku, ada sukacita padaku, ada kasih dan puja, tersedia kurnia bagiku di surga yang megah. Terang sekarang, pujilah Tuhan. Ada terang sekarang padaku, karena wajah Yesus selalu berseri. Ada terangnya padaku. Mari kita akan satu dalam doa. Ada terang sekarang pada kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Pada saat hari ini Bapa, kami siap diberkati melalui puji-pujian kami, melalui firman Tuhan yang akan kami dengar. Berkatilah kami Bapa, sertailah kami, beri pengampunan buat kami. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, kami siap diberkati. Haleluya, amin. Ku ingin hati yang suci murni. Mari kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Sri Lestari. Ku ingin hati yang suci murni, yang memancarkan terang sejati, bebas dari nafsu dunia jahat, suci oleh darah juru selamat. Hati bersih, suci murni, itu ya Tuhan yang ku ingini. Karena kasih Kau telah mati, jadikan hatiku suci murni. Ku ingin hati yang suci murni, yang selalu ada damai rohani. Jiwa raga ku serahkan padamu, aku sedia menurut selalu. Hati bersih, suci murni, itu ya Tuhan yang ku ingini. Karena kasih Kau telah mati, jadikan hatiku suci
Mari kita akan dengarkan firman Tuhan bersama-sama saat ini. Mari kita akan siapkan hati kita, pikiran kita. Kami siap diberkati Bapa melalui firman Tuhan saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan. Di kesempatan ini kami diperkenan untuk boleh diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan yang akan menolong kami, untuk kami boleh mengerti, untuk kami boleh memahami, bahkan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan kali ini dengan judul bekerja dengan penuh integritas. Integritas merupakan salah satu nilai dari baptis gitu ya. I dari baptis adalah integritas. Seberapa pentingkah integritas ini sampai dimasukkan atau terpilih di dalam nilai-nilai rumah sakit Baptis Batu ini? Ya, tentunya integritas sangatlah penting, karena integritas menjadi sebuah fondasi di dalam membangun kepercayaan, di dalam mencapai sesuatu pencapaian itu sendiri. Integritas adalah sebuah kesamaan antara apa yang dikatakan dan yang dilakukan. Keselarasan antara apa yang ada di dalam hati dengan apa yang terlihat. Bukan yang lainnya, bukan berlainan. Jadi integritas ini sendiri adalah kekonsistenan, keteguhan, keselarasan. Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya hendaknya kita pun memiliki yang namanya integritas ini, terlebih di dalam kita melakukan tugas tanggung jawab pekerjaan kita. Kita harus memiliki integritas yang baik, integritas yang benar, bahkan integritas yang penuh di dalam kita melakukan pekerjaan kita. Sebagai orang percaya tentunya integritas yang harus kita miliki berdasarkan dari Alkitab, berdasarkan dari pengajaran Tuhan Yesus Kristus sendiri, dan menjadikan integritas itu sebagai gaya hidup di dalam kita bekerja di Rumah Sakit Baptis Batu ini. Bagaimana kita bisa mewujudkan keintegritasan itu? Banyak gitu ya di dalam integritas itu, tapi salah satunya adalah sikap kejujuran. Apakah kita sudah berani mengakui ketika kita misalnya melakukan kesalahan, atau justru kita menyangkal? Nah, dari situ saja kita sudah bisa mengukur apakah seseorang ini sudah memiliki integritas atau belum. Nah, contoh di dalam Alkitab kita akan melihat di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 19 sampai 27. Saya akan membacakannya. 2 Raja-Raja 5 ayat 19 sampai 27, demikian firman Tuhan. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah, "Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya." Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat," jawabnya. "Selamat tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan,
baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, silakan ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehasi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehasi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehasi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehasi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Bapak Ibu, kalau kita melihat bagaimana Gehasi mendapatkan malapetaka dari ketidakjujurannya. Kalau kita melihat sikap di sini, sikap dari Gehasi. Gehasi seorang abdi dari Nabi Elisa. Dia sudah mengikuti, dia sebagai pelayan Tuhan ya, dia mengikuti Nabi Elisa kemana-mana, bahkan melihat mujizat-mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan, kecukupan yang mereka rasakan, mereka nikmati bersama Nabi Elisa. Tetapi ketika dia tergoda, dia tergiur dengan dunia, dengan harta dunia, apa yang terjadi? Dia melepaskan integritasnya. Dia menyusun, mengolah kata-kata, dan dia menipu, dia berbohong. Untuk apa? Untuk mendapatkan harta. Kalau kita lihat memang harta itu sangat banyak gitu ya. Bisa buat membeli kebun dan ternak, bahkan budak-budak. Nah, tapi kita bisa melihat apa yang dia dapatkan. Dia mendapatkan semuanya itu, ya dia dapatkan. Tetapi Tuhan tidak berkenan akan itu semua. Dengan apa yang dia lakukan, dia justru mendapatkan malapetaka atas balasan yang sudah dia lakukan. Terkadang kita pun sebagai karyawan, sebagai pekerja, juga ada ujian-ujian yang kita hadapi. Ujian di dalam integritas kita, kejujuran kita diuji. Apa kita akan bertahan di dalam ujian itu, kita akan menang, atau justru kita akan jatuh? Ketika kita menang, berkat Tuhan sudah tersedia atas kita. Tetapi ketika kita jatuh, mungkin tergoda dengan harta gitu ya, dengan mungkin suap terlalu kasar mungkin ya, mungkin ada menerima tanda kasih yang sebenarnya bukan hak kita gitu. Nah, kita juga perlu hati-hati di sini. Apakah Tuhan berkenan untuk itu semua? Di sini kejujuran kita sedang diuji. Banyak hal ujian di dalam diri kita sebagai karyawan. Mungkin kita bisa diuji dengan waktu kerja kita bisa diuji juga dengan barang-barang atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Semuanya itu inventaris yang menunjang untuk pekerjaan yang bisa kita lakukan di rumah sakit ini. Apakah kita memakainya untuk kepentingan kita? Kita bisa menipu, bisa menggunakannya. Bapak Ibu, mari kita mengkoreksi diri kita masing-masing. Mari kita belajar untuk lebih jujur lagi. Mari kita memiliki integritas yang lebih lagi, sehingga keharmonisan pun boleh tercipta
kita saling mempercayai satu dengan yang lain, sehingga suasana pekerjaan kita dengan rekan-rekan satu dengan yang lainnya boleh semakin kuat, boleh semakin harmonis lagi. Sebagai ayat terakhir, sebagai ayat penutup, saya bacakan dari Matius 5 ayatnya yang ke-37. Di situ dikatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Sebab apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Mari Bapak Ibu semua, kita belajar terus untuk kita semakin dan semakin dekat dengan Tuhan, sehingga kita akan semakin dikuatkan dan kita bisa memiliki sikap yang benar. Integritas boleh ada atas diri kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sebagai Tuhan kami, bahkan Engkau melengkapi kami dengan hal baik, dan biarlah semuanya itu boleh menolong kami Tuhan, untuk kami lebih lagi memiliki integritas yang benar di dalam melakukan setiap tugas tanggung jawab kami Tuhan. Biarlah pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa ada atas kami semua. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan bersama-sama meresponi firman Tuhan hari ini. Kita melayani Raja kita bersama-sama. Bahagia melayani Rajaku, oh betapa bahagia, ada damai dan sentosa bagiku. Rajaku, melayani Rajaku, ku serahkan hidupku, sukacita, damai, berkat, melayani Rajaku. Bahagia melayani Rajaku, oh betapa bahagia, dalam gelap dan terang tetap nyanyianku, melayani Rajaku, melayani Rajaku, ku serahkan hidupku, sukacita, damai, berkat, melayani Rajaku. Mari kita akan main Raja kita bersama-sama. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini dengan berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Bapa. Kami siap melayani Tuhan. Kami siap menjadi berkat buat para pasien yang kami layani, buat orang-orang sekitar kami, buat teman sekerja kami. Jadikanlah kami satu tim Tuhan yang saling mengasihi, satu tim yang bisa bekerja sama. Kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami berdoa Bapa buat rumah sakit ini, rumah sakit yang Tuhan percayakan berdiri sampai hari ini. Tuhan memberkati kami semuanya. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.